Yang pertama, mereka bisa masuk secara murni untuk eksplorasi, kemudian bisa melakukan produksi sendiri, atau bisa melakukan masuk dengan JV dengan perusahaan yang sudah existing. Itu satu. Menteri SDM Bahlil Lahadalia menegaskan kerjasama investasi mineral kritis dengan Amerika Serikat bukan berarti Indonesia akan membuka kembali keran ekspor bahan mentah. Menurut Bahlil, pemerintah telah bersepakat untuk memfasilitasi pengusaha-pengusaha asal Amerika yang ingin berinvestasi di sektor mineral kritis seperti nikel, logam tanah jarang, dan komoditas strategis lainnya. Namun seluruh proses investasi tetap harus menghormati dan mengikuti aturan yang berlaku di Indonesia. Bahlil menyebut pemerintah akan memberikan prioritas dukungan dalam rangka mempercepat eksekusi investasi, termasuk realisasi pembangunan smelter. Terkait konteks perolehan wilayah-wilayah pertambangan, Bahlil menegaskan pemerintah akan menawarkan sejumlah area kepada perusahaan Amerika yang berminat untuk masuk, kemudian memfasilitasi prosesnya sesuai mekanisme yang berlaku. Yang penting mereka bisa melakukan investasi. Jadi ada dua pola di sini. Yang pertama, mereka bisa masuk secara murni untuk eksplorasi, kemudian bisa melakukan produksi sendiri, atau bisa melakukan masuk dengan JV dengan perusahaan yang sudah existing. Itu satu. Yang kedua, begitu mereka sudah berproduksi, membangun industrinya, maka hak mereka untuk mengekspor ke Amerika. Itu kita berikan ruang. Sama juga dengan negara-negara lain. Jadi equal treatment aja. Nggak ada sesuatu yang baru. Tetapi memang harus saya akui bahwa pemberian kepada mereka ini seperti Freeport saja. Freeport itu kan kita memberikan konsesi, mereka melakukan eksplorasi, mereka membangun smelter, mereka membangun produksi. Hal yang sama mungkin sebagai contoh untuk diterapkan pada sektor-sektor. Anda masih menyaksikan IDX First Session Closing. Pemirsa, emiten perbankan digital PT Alobank Indonesia Tbk sukses mencatatkan pertumbuhan laba bersih mencapai 23% senilai 574 miliar rupiah di sepanjang tahun 2025. Di mana kenaikan laba bersih ini ditopang oleh kenaikan pendapatan bunga dan komisi perseroan. Emiten perbankan digital PT Alobank Indonesia Tbk sukses mencatatkan laba bersih mencapai 574 miliar rupiah atau tumbuh 23% secara tahunan di sepanjang tahun 2025. Di mana kenaikan laba ini ditopang pertumbuhan pendapatan bunga dan komisi di tengah kondisi makroekonomi yang masih menantang. Sementara itu pendapatan operasional emiten berkode saham BBHI meningkat hingga 36% year on year menjadi 1,98 triliun rupiah. Dengan rincian pendapatan bunga bersih tumbuh 29% menjadi 1,44 triliun rupiah, sedangkan pendapatan berbasis biaya atau fee-based income juga melonjak 65% sebesar 543 miliar rupiah. Selain itu dari sisi intermediasi, kredit yang disalurkan perseroan tembus 9,14 triliun rupiah pada akhir 2025 atau tumbuh dari tahun sebelumnya dengan kontribusi segmen retail dan wholesale. Meski demikian, pertumbuhan kredit tersebut masih relatif terbatas jika dibandingkan lonjakan dana pihak ketiga perusahaan. Adapun untuk segi permodalan bank juga tergolong sangat tebal dengan rasio kecukupan modal mencapai 74% atau jauh di atas ketentuan minimal regulator, termasuk ekuitas yang naik tipis 3% menjadi 7,50 triliun rupiah terutama ditopang akumulasi laba. Dengan modal yang besar dan basis nasabah diklaim telah menembus 14 juta, tantangan berikutnya bagi Alobank adalah menjaga kualitas pertumbuhan di masa depan. Berbagai sumber, IDX Channel. Emiten konsumsi PT Sari Melati Kencana Tbk mendirikan anak usaha baru bernama PT Tradisi Baru Bakery atau PT TBBB pada tahun ini. Langkah pendirian usaha baru tersebut dilakukan sebagai bagian dari strategi diversifikasi bisnis perseroan. Corporate Sekretari PT Sari Melati Kencana Tbk Andromeda Hermawan Tristanto menyampaikan bahwa pembentukan entitas baru ini merupakan langkah strategis perseroan dalam menjalankan kegiatan usaha serta keberlanjutan bisnis jangka panjang di bidang penyediaan akomodasi, penyediaan makan minum, serta perdagangan eceran roti dan kue. Sementara itu dalam struktur kepemilikan, emiten berkode saham PZZA akan menjadi pemegang saham mayoritas dengan porsi 55,5% senilai 8,325 miliar rupiah. Kemudian sisanya dimiliki oleh sejumlah entitas dan individu termasuk PT Jumi Sari Kenco sebesar 20%,
PT Sri Boga Raturaya 10%, serta beberapa pemegang saham lainnya dengan porsi di bawah 3%. Emiten energi PT Samindo Resources Tbk tengah membidik volume pemindahan batuan penutup atau overburden removal sebesar 34,5 juta BCM dan target produksi batubara atau coal getting di angka 4,5 juta ton pada tahun 2026. Di mana sebelumnya capaian overburden removal perseroan di tahun lalu ditaksir mencapai 32 juta ton. Corporate Secretary PT Samindo Resources Tbk Ahmad Zaki Natsir mengungkapkan bahwa guna memastikan target 34,5 juta BCM, pihak manajemen telah memiliki strategi yang berorientasi pada kinerja untuk memastikan setiap entitas anak beroperasi dengan keandalan maksimal di tengah dinamika industri pertambangan. Adapun keberhasilan dari langkah optimalisasi ini terrefleksi pada realisasi kinerja bulan Januari 2026 yang bergerak positif hingga melampaui proyeksi awal, di mana volume overburden removal tercatat mencapai 3,1 juta BCM atau lebih tinggi dari target yang ditetapkan sebesar 2,8 juta BCM. Sedangkan pada segmen coal getting, emiten berkode saham MYOH ini merealisasikan produksi sebesar 519.000 ton dari target awal 490.000 ton. Emiten jasa transportasi PT Transpower Marine Tbk terus menyiapkan sejumlah langkah baru dalam mengoptimalkan kinerja di tahun 2026. Salah satunya ialah melakukan penambahan jumlah armada untuk unit tugboat dan kapal tongkang dengan biaya modal mencapai 65 juta dolar Amerika. Emiten jasa transportasi laut PT Transpower Marine Tbk terus mengoptimalkan kinerja tahun 2026 dengan sejumlah langkah, salah satunya ialah melalui penambahan jumlah armada. Di mana perseroan bersama dengan anak usaha berencana menerima tambahan 17 unit tugboat dan 20 unit tongkang pada tahun ini dengan alokasi belanja modal mencapai 65 juta dolar Amerika. Corporate Secretary PT Transpower Marine Tbk Rudi Sutiono menyampaikan bahwa selain untuk memperkuat kapasitas operasional dan mendukung kebutuhan pelanggan yang terus meningkat, penambahan armada ini merupakan bagian dari program peremajaan aset sekaligus berupaya tetap menjaga keandalan, efisiensi operasional, serta keberlanjutan kinerja jangka panjang. Sebagai informasi, saat ini seluruh armada milik emiten berkode saham TPMA berada pada tingkat utilisasi yang optimal berkat sinergi seluruh fungsi di perseroan, khususnya dalam memastikan ketersediaan kontrak, kelancaran operasional, serta pengelolaan armada yang optimal. Oleh karena itu, guna mempertahankan tingkat utilisasi yang baik di 2026, pihak manajemen akan terus menjaga hubungan jangka panjang dengan para pelanggan, termasuk bersandar pada keahlian tim operasional dan komersial. Adapun pihak perusahaan juga akan terus memastikan ketersediaan armada dalam kondisi prima, meningkatkan efisiensi operasional, serta memberikan layanan optimal kepada pelanggan agar tetap menjadi mitra pilihan di tengah dinamika dan kondisi industri pelayaran yang semakin berkembang dalam beberapa tahun terakhir. Berbagai sumber, IDX Channel. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menargetkan proyek gas abadi Blok Masela di Laut Arafura, Maluku Utara dapat mulai berproduksi pada tahun 2029. Proyek merupakan bagian dari proyek strategis nasional ini dijanjikan akan mendapat sejumlah kemudahan dari pemerintah lewat Satgas P2SP. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menargetkan proyek gas abadi Blok Masela di Laut Arafura, Maluku Utara dapat mulai berproduksi pada tahun 2029. Melalui Satgas P2SP, Purbaya memastikan pemerintah akan mempercepat realisasi PSN onshore LNG abadi Masela dengan menghilangkan berbagai hambatan dari sisi regulasi dan birokrasi internal pemerintah. Untuk memastikan kelancaran proyek, Kementerian Keuangan akan membentuk tim khusus yang bertugas mengawal percepatan Blok Masela, di mana operator proyek Inpex Corporation diminta melaporkan setiap kendala yang dihadapi. Purbaya menegaskan berbagai persoalan mulai dari perizinan investasi, impor, hingga aspek perindustrian akan diselesaikan secara terkoordinasi di dalam Satgas P2SP. Saya bilang ke mereka, ya udah kita set up tim di sini, di mana mereka bisa lapor itu secara reguler kapanpun. Nanti kita beresin di sini. Jadi saya akan melatih mereka sebagai
investor spesial, di mana kalau ada hambatan datanya ke sini, diberesinya di sini. Ini kan perwakilan pemerintah semua ya. Jadi kalau ada gangguan di hambatan di izin investasi, kita panggil kemudian investasi ke sini. Di perdagangan kita panggil impor dari sini. Di perindustrian kita panggil industrinya di sini. Lapangan abadi di Blok Masela merupakan lapangan gas laut dalam terbesar di Indonesia yang berada sekitar 160 km lepas pantai Pulau Yamdena. Diperkirakan, cadangan gas di blok tersebut mencapai 6,97 triliun kaki kubik. Dengan kontrak bagi hasil yang berlaku hingga 2055, berpotensi memproduksi 9,5 juta metrik ton LNG per tahun, 150 juta kaki kubik gas pipa per hari, serta kondenser sekitar 35.000 barel per hari. Jakarta, Raharjo Patmo, IDX Channel.